Nasdem ditekan, kok malah Jokowi dan LBP yang terancam di penjara. Ini gimana nih penjelasannya, Tad? Ini sebenarnya sederhana. Kalau kita lihat, kenapa Anies dijegal? Kenapa Nasdem ditekan? Katanya Anies menurut survei itu nomor 3. Yang nomor 2 kan, nomor 1, nomor 2 kan Prabowo dan Ganjar, atau Ganjar Prabowo. Lah, kalau memang benar Anies nomor 3, ngapain dijegal? Ngapain juga Nasdem ditekan kan? Nah, ini menunjukkan bahwa survei yang sesungguhnya itu bukan Anies nomor 3 ini. Ini ada apa sebenarnya? Bahkan kalau kita lihat sekarang sudah mengarah kepada upaya untuk melakukan politisasi terhadap Nasdem. Jadi Nasdem itu ditekan secara politik, secara hukum, bahkan secara bisnis. Nah, ini yang karena kenapa? Indikasinya jelas. Itu dengan kita melihat Johnny G. Plate, Sekjen Nasdem yang kemarin Menkominfo, itu kan dijerat, dijadikan tersangka. Dan ini kan cepat sekali. Kalau kita bandingkan dengan kasus Gibran dan Kaisang yang tidak terungkap, Harun Masiku yang tidak tertangkap, bandingkan dengan Johnny G. Plate. Ini kan karena ada perbedaan, karena memang kita melihat seperti pengakuan Pak SP sendiri, Pak Surya Paloh sendiri, bahwa hubungan dia dengan Jokowi itu saat ini sedang mencapai titik terendah. Padahal yang mencalonkan Jokowi itu adalah ketika 2014 pertama kali ini, sebelum PDIP mencalonkan, itu adalah Nasdem. Mungkin Kang Ipul lihat, teman-teman para pemirsa mungkin ingat di 2014 billboard, baliho, atau di Metro TV, Jokowi adalah kita, kita adalah Jokowi. Benar. Itu siapa? Nasdem itu. Iya. Dan yang mula-mula 2014 itu bukannya PDIP mencalonkan Jokowi. Nasdem, justru PDIP itu di fait accompli ya, oleh kadernya sendiri mencalonkan Jokowi. Iya. Jadi Nasdem ini kontribusinya sebetulnya terlalu sangat besar. Terlalu sangat besar Jokowi. Ya? Kalau kita lihat persis seperti hari ini, Pak Anies itu disupport habis-habisan sama Nasdem, sama persis dengan 2014 terhadap Jokowi. Coba kita lihat berita di Metro TV, terus kita lihat baliho, ya kan, billboard, media Indonesia, semuanya bergerak itu mensupport Jokowi. Ya kan, ada dulunya Jokowi Epek gitu kan. Itu kan permainan media, ada atau tidak kan walau alam ya. Beda dengan Pak Anies yang memang Pak Anies asli. Itu respon rakyat Indonesia itu beda dengan yang direkayasa, yang diatur-atur kan gitu. Ini sebenarnya kenapa kok Anies dijegal, Nasdem ditekan? Kalau memang yakin menang menurut survei yang sekarang mayoritas lembaga survei menempatkan Prabowo atau Ganjar nomor 1, ya sudah cuekin aja Pak Anies. Ini justru saya khawatir itu adalah fenomena 2017 terulang kembali di 2014, yang dulu Pak Anies nomor 3 tidak dianggap, tidak dipandang sebelah mata. Justru Pak Anies menang telak ketika di putaran kedua melawan Ahok Jarot. Nah, dan ini kan kita lihat, kita tahu sendiri bahwa kurang apa kekuatan rezim ketika itu 2017 untuk mensupport Ahok Jarot. Ternyata kalah dengan Pak Anies. Kita ini sudah hampir 78 tahun. Jadi Pak Anies ini hadir dalam rangka meluruskan jalan, menghadirkan keadilan. Bayangkan 78 tahun merdeka, janji kemerdekaan itu belum terwujud. Maka isu perubahan yang dibawa oleh Pak Anies itu adalah sangat tepat, yang sangat dinanti-nanti oleh masyarakat Indonesia. Dan kenapa beliau dijegal? Kalau kita lihat, satu-satunya calon presiden yang membawa angin segar bagi seluruh rakyat Indonesia itu ya Pak Anies. Betul. Ya, dengan berbagai narasinya, gagasan yang disampaikan ke publik, mencerdaskan ya. Betul. Masalahnya kan sekarang sederhana ya. Bagaimana kalau calon presiden yang di-endorse Jokowi, mau baik itu apakah Prabowo, apakah Ganjar, ternyata yang menang Pak Anies. Memang seperti kata Pak Surya Paloh, memangnya Jokowi tidak butuh Nasdem sampai dengan 2024, setelah 2020, pasca 2024. Kalau Pak Anies yang jadi presiden, mau apa? Itu kan
nada ancaman dengan bahasa yang sangat halus, ya bahasa orang Sumatera tapi bisa halus begitu ya. Itu kita melihat memang Jokowi nggak butuh Nasdem nanti setelah nggak jadi presiden atau sekarang untuk 2024 kalau ada isu-isu strategis tentang Jokowi, misal KCIC, ya kan? Nah ini kan sumber itu bisa diusut itu KCIC. IKN itu uangnya kemana tuh? Ya kan? IKN yang terutama KCIC nih, kereta cepat Jakarta Bandung. Itu kan bengkaknya luar biasa dan mahalnya luar biasa jika dibandingkan dengan kereta cepat yang dibangun di Arab Saudi maupun di tempat-tempat lain. Ya kan? Di Indonesia kok berapa kali lipat? Ini ada apa kan gitu? Dan yang dulu katanya janjinya itu adalah B2B, sekarang akan menggunakan APBN. Ya. Nah, begini, kan kalau kita melihat konteks tadi kembali misalkan Surya Paloh itu dukung dari awal. Artinya tentu tahu persis. Bahkan di era Jokowi periode 1 saat kampanyenya di situ pun ada Pak Anies. Pak Anies itu kontributor terbesar juga buat kemenangan Jokowi. Artinya kan begini. Anggaplah kita konteksnya Nasdem nih. Surya Paloh ini tentunya dia tahu persis A ke Z-nya Pak Jokowi, rezim ini dan sebagainya. Sekarang setelah Nasdem ditekan sedemikian rupa dengan Johnny G. Plate-nya, tentu kita tidak sedang membahas apakah dia bersalah atau tidak. Kita membahas tentang unsur politiknya yang terlalu kental ini kan. Nah, apakah mungkin seorang Surya Paloh, tadi dikatakan darah Sumatera, penuh keberanian meskipun disampaikan dengan bahasa yang halus, apakah mungkin SP akan membongkar aib-aib Jokowi dan rezim selama ini sehingga muncul tulisan LBP Jokowi terancam penjara? Apakah ke situ kaitannya atau ke yang lain, Tad? Satu, kalau memang benar-benar ya akan mengancam Nasdem, membongkar artinya termasuklah Johnny G. Plate atau sekarang akan membatasi bisnisnya Pak Surya Paloh. Memang berani Jokowi. Kan yang terdekat saja. 2019 itu adalah pemenang pilpresnya siapa sih? Waktu itu kan yang rame dibicarakan publik siapa? Metro TV. Yang dulu misalnya Metro TV hasil quick count-nya itu yang menang Prabowo, mati listrik tiba-tiba hidup lagi yang menang Jokowi. Kan yang tahu persis itu siapa? Metro TV. Metro TV itu punya siapa? Surya Paloh. Kalau ini dibongkar oleh Surya Paloh, wah habis itu. Belum kasus-kasus yang lain. Dana Covid yang nilainya ratusan triliun yang tidak boleh diaudit dengan keluarnya Perpu Corona, ya kan? Termasuk KCIC dan banyak korupsi-korupsi lainnya. Bahkan kasusnya yang sempat dilaporkan oleh Ubaidillah Badrun, dosen UNJ tentang dugaan pencucian uang atau korupsi yang Gibran Kaisang, ini jadi pintu masuk. Berani gitu Jokowi melawan Surya Paloh.